Baik, pertama saya berada di kepala korban secara simetris ya. Jadi pertama posisi sini katanya posisi rescuer katanya kayak begini. Kemudian kita mengangkat kepala korban terlebih dahulu, baru tangannya di bagian paha kita. Kemudian agak mengangkat sedikit. Kemudian ini sebenarnya untuk bikin clothing drag ini, kita pertama tangan kita begini sambil menjepit mencengkeram baju untuk kita putar. Ingat langkah ke atas. Kemudian kita perlahan-lahan dengan badan tetap terus juga lurus harus simetris agar untuk menopang, tapi untuk topangan terdekat itu pada kaki. Kita angkat. Saya blanket truck. Untuk blanket truck kita pakai selimut. Jadi kita mulai bersama pasien, tapi sebelumnya kita melipat terlebih dahulu selimut sepertiga bagian, ataupun menggulung juga bisa. Ini saya pakai ini menggulung saja. Kenapa tidak digulung? Biar nanti bisa kita mengikuti bagian sebelah saran dari korban. Oke, baik. Setelah sudah digulung, ini agak dekat dengan korban. Kemudian kita rapatkan dan kemudian agak miringkan sisi korban. Ya, harusnya tangannya kalau bisa dalam free position agar korban itu agak enak untuk bernafas. Dengan tangannya ke atas ini ditekuk baru kita rolling ke arah kita, menahan, kita geser. Ini apa bagian belakang korban, kita turunkan perlahan. Kemudian kita tarik gulungan. Langsung ditarik, lalu kita selimuti korban. Karena ini pakai blanket, jadi ini tidak perlu mengikat bagian belakang, kecuali kalau misalnya kain-kain yang tipis. Nah, kemudian kita ke arah dia bagian kepala dari korban secara simetris, dan ini kita simpul. Nah, seperti sebelumnya kita sambil taruh dulu di bagian ini paha kita. Posisi juga sama, sambil jalan ke belakang. Baik, berikutnya saya akan melakukan teknik band arm drag untuk pemindahan pengangkatan pasien di pasien emergensi. Jadi pertama kita berada di posisi yang simetris dengan tubuh pasien, badan aksel pasien, dan kita berada di atas kepala. Pertama sih posisi rescuer, kita agak mengangkat sedikit kepala pasien dan juga bahunya meletakkan di paha kita. Kemudian kita memposisikan tangannya menyilang di depan, dan kita memasukkan tangan kita melewati sela dari lengan atas dan lengan bawah. Nah, seperti ini. Karena manekinnya agak rumit, jadi agak repot ya. Untuk memegangnya kita memegang mencengkeram bagian lengan bawah. Ini juga sebaliknya. Oke, jika sudah, kemudian kita agak mengangkat sedikit. Sebenarnya ini kalau manekinnya kuat kaku, kalau kita angkat ini jangan ketangkat. Karena siap-siap untuk memindahkan pasien. 1, 2, 3. Baik, kemudian yang akan dilakukan yaitu memasang dengan fire factor drag. Jadi kita pertama posisi rescue, kemudian kita menyiapkan tali atau kain mitela, yang mana tujuannya untuk menghubungkan tangan yang satu ekstremitas kanan dan ekstremitas kiri. Nah, jadi kita ikat di tangan yang satu. Yang satu juga diikat di tangan yang kedua. Ada yang juga dengan cara mengikat hubungan tali. Baik, kemudian kita berada di bagian atas dari pasien, dari korban. Kemudian yang sudah kita ikat ini kita kalungkan di leher kita. Dan apa yang seperti ini, kemudian kita bergerak maju ke depan.
Di sini masuk ke teknik non urgent move. Jadi untuk yang pertama ini merupakan teknik rescue assist non urgent move. Jadi di mana sini ada korban yang terbaring, pun ada satu penolong. Yang pertama membuat fleksi lutut, kemudian dia menarik. Ini korbannya tapi masih sadar dan menarik perlahan. Dengan di mana kita lihat ada ada titik tumpu di sini. Dia bisa berdiri sehingga bisa ditolak. Nah kemudian lihat untuk lengan kanan pasien ini kita rangkul ke bagian bahu kita penolong, dan tangan kanan dari penolong ini memegang juga tangan kanan dari korban di bagian lengan bawah kita pergelangan. Kemudian tangan kiri penolong ini berada di bagian kiri, tepatnya bagian dari pinggang dari korban. Untuk bisa mempertahankan dari korban. Dan di sini dia memposisikan kaki korban di atas kaki penolong. Tujuannya untuk memudahkan korban dalam melakukan pemindahan. Kemudian teknik kedua yaitu direct ground lift non urgent move. Jadi lihat di sini dia pakai 3 penolong. Satu penolong berada di bagian kranial, satu penolong di bagian medial, bagian inferior. Di mana yang bagian paling kranial ini mempertahankan atau mendukung dari menyokong dari bahu dan kepala, leher dari korban. Kemudian yang kedua ini menyokong dari punggung bagian bawah dan bagian femur bagian dorsal, dan penyokong ketiga ini bagian ekstremitas bawah atau tungkai bawah dari korban. Dan kemudian di sini ingat posisinya harus sama. Kalau kaki kanannya nekuk, kaki kanannya ketiganya harus punya posisinya sama. Kaki kanan. Seperti ada yang memberi kode, yang memimpin, yang mengkoordinator, kemudian diletakkan di bagian lutut dari penolong. Kemudian didekatkan ke arah penolong, tujuannya agar tidak mudah untuk jatuh dari korbannya. Kemudian dikode lagi untuk berdiri, kemudian dilakukanlah pemindahan secara bergerak secara bersamaan, dan kemudian secara bersamaan. Baik, untuk selanjutnya merupakan extremity lift urgent move. Jadi di sini memakai 2 penolong, salah satu penolong di bagian superior dari bagian kepala, dan salah satu penolong yang lain di bagian di tungkai bawah, ekstremitas bawah. Kemudian penolong pertama bagian atas ini menyokong dari bagian bahu, dan penolong kedua memegang pergelangan menarik agar korban bisa posisi duduk. Kemudian di sini untuk bagian penolong pertama yang bagian atas ini memegang melewati dari lengan bawah korban, kemudian memegang dari lengan bawah korban, tujuannya agar terstabilisasi. Dan kemudian yang penolong kedua bagian ekstremitas bawah difleksikan lutut bawah dari perutnya. Kemudian beri kode untuk bersama-sama diangkat dan akan pemindahan. Caranya untuk bergerak itu lebih bagus kalau pasien itu bergeraknya maju atau mundur. Nah, tapi karena ini digeser ke samping, maka dia bergerak ke samping. Kemudian diletakkan korbannya. Selanjutnya ini merupakan direct carry, jadi dia mengangkat korban yang berada di tempat tidur. Jadi sini pakai 3 penolong, kemudian penolong pertama berada di bagian kepala yang menyokong bahu dan kepala, penolong kedua bagian punggung bawah dan paha, penolong ketiga berada bagian tungkai bawah. Jadi tetap ada yang memberi babak di kode pertama, dan pastikan untuk tangan pasien ini menyilang di depan dada, di depan perut. Kemudian dikode untuk didekatkan ke ujung dari tempat tidur. Kemudian diberi kode lagi untuk diangkat bersama-sama. Oke, dan posisinya tetap seperti merapat ke tubuh penolong. Tujuannya ketika jatuh, kemudian dia ini memindahkan ke tandu dan diperlukan secara bersamaan. Selanjutnya itu teknik sit carry atau tempat duduk. Jadi memang untuk melakukan pemindahannya ini dia menggunakan 2 penolong, di mana tangan penolong ini saling memegang di bagian siku, harusnya di bagian siku, sedangkan pada gambar ini dia tidak memegang pada siku.
springboardnya dipegang di bagian siku, tujuannya agar lebih nyaman dan lebih kuat dalam menopang tubuh korban. Dan di sini korbannya juga jangan lupa untuk tangannya itu merangkul dirangkul pada bagian bahu dari korban, agar korban terjatuh. Ingat, diberi kode secara bersamaan agar mengangkatnya sama-sama sehingga tidak jadi deviasi kemiringan sehingga korban terjatuh. Ini itu teknik long springboard carry, di mana yang pertama ini metode slide method. Jadi di sini dia menggunakan 6 penolong. Tujuannya untuk menolong korban yang biasanya ada trauma di bagian tulang belakangnya dan leher. Jadi di sini 6 penolong ini memegang pasien di bagian bawah. Dia nggak dirangkul begini, tetapi ke tangan di bawah itu seperti ini. Dan salah satu penolong yang memegang dari long springboardnya itu melakukan slide ke bawah dari bagian inferior ke bagian superior. By rescuers with little effort, even though an athlete may be fairly large. Jadi harus ada yang mengkode sehingga to perform this lift, the rescuers along the body will need to gently slide their hands under the victim's body. Once underneath, rescuers on either side of the victim will only need to touch fingers to assist with coordinating the lift. As instructed by the person at the head, his head and helmet must be secured. If the prepositioned straps on his spine board are too short, a simple length of athletic tape may be used to secure the head as demonstrated. Ini juga sama seperti yang sebelumnya, teknik long spine board, tapi di sini untuk metodenya dia menggunakan manuver dari local manuver. Nah, jadi di sini dia hanya menggunakan dari 4 penolong. Satu penolong yang sama seperti yang sebelumnya, dia mempertahankan dari leher. Dan ini harus dipasang neck collar karena kita takut kranial. Dan kemudian salah satu penolong ini yang memberikan arahan serta juga yang akan melakukan manuver roll. Sedangkan kedua penolong ini yang akan menggerakkan long springboardnya ke bagian belakang dari tubuh korban. Dan di sini kakinya di sini, tangan kanannya disusun nantinya ke atas dengan di roll. Oke, ketika di roll ini secara bersamaan juga langsung meletakkan dari long springboardnya ke bagian bawah dari korban. Setelah di bawah kemudian dimiringkan sesuai dengan kemiringan dari roll korbannya. Kemudian diturunkan secara bersamaan dari long springboard dengan korbannya. Oke. Jadi posisikan di tengah, kemudian langsung dilakukan fixasi pada tandunya. Jadi ini yang ikatkan tali. Tujuannya agar tidak sangat korban terjatuh ketika long springboardnya tandunya ini diangkat. Bergerak. Oke, sekian dari video saya. Mohon ketika sarannya, terima kasih.